Eh, banyak hal yang kita bisa petik hari ini. Eh, banyak sekali tiba-tiba ada media-media atau teman-teman kita juga sesama pekerja migran yang ada di luar negeri membuat status yang kurang menyenangkan buat saya lagi, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang tidak puas dengan apa yang saya berikan, atau mereka adalah salah satu golongan yang saya rugikan karena dengan kehadiran saya bisnis mereka yang abal-abal itu tidak bisa terlaksana. Seperti yang saya katakan kemarin, yang namanya Jenny itu karena dia sudah membuat status atau bagaimanapun dan mengatakan bahwa selalu ada job di Makau. Ingat, berhati-hati, job di Makau itu legal. Itu legal. Job di Makau itu benar ada, tapi tidak terkoneksi oleh pemerintah Indonesia. Ini saya pertama kali seumur hidup saya baru saya tahu, karena saya dulu pernah bekerja di Makau. Sebentar ya, yang telepon tunggu dulu sebentar ya, karena saya tidak ingin terputus ini. Karena dulu saya adalah salah satu agent yang ada di Makau, dan saya menampung anak-anak di Makau, dan saya baru tahu jika di Makau itu asuransinya tidak tercover untuk yang meninggal dunia. Jadi kalau meninggal dunia itu biayanya ditanggung sendiri. Ini saya baru tahu. Mungkin buat teman-teman yang akan bekerja di Makau, ini pikirkan ya, karena saya dulu tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Jadi ini saran saya buat teman-teman yang ada di Makau, berhati-hati saja karena apes tidak ada dalam kalender. Bukan saya ingin menakut-nakuti, bukan. Karena ini adalah yang pertama kali dalam sejarah saya bahwa seseorang yang bekerja di Makau harus membayar 250 juta untuk memulangkan jenazahnya. Jadi ada orang yang mengatakan, ada quote yang mengatakan mati tidak bawa uang, mati tidak butuh uang. Quote ini sekarang di era zaman sekarang mungkin kurang tepat ya, karena pada kenyataannya untuk memulangkan jenazah aja membutuhkan uang 250 juta. Dan ini buat teman-teman yang saat ini ada di Makau, saya cuman ingin mengatakan bahwa berhati-hati aja dah. Ada bikin status di BMI yang Miss Uni SS, saya kira admin ada yang enggak suka Miss Uni. Ada bikin status di BMI Hongkong Miss Uni. Sudah saya SS, saya kirim ke adminnya. Ada orang yang enggak suka sama Miss Uni. Nggak ada masalah sih Mbak, karena nggak ada orang yang bisa memaksa orang lain untuk suka sama saya. Seperti yang saya katakan, orang-orang yang nggak suka sama saya karena bisnisnya mereka terancam. Bisnis mereka terancam. Jadi apa yang saya bisa lakukan? Tidak apa-apa. Dia membenci saya, lihat deh ujung-ujungnya apa. Ujung-ujungnya mereka calo, atau sindikat, atau penipuan, atau karena dia istrinya dipelorotin terus kasusnya saya bongkar. Itu seperti itu aja. Karena kalau secara logika saya tidak ada masalah dengan siapapun. Saya cuma mengingatkan, konten saya ini mengingatkan. Jadi konten saya ini benar-benar pure mengingatkan. Jika kalian tidak ingin diingatkan, ya udah nggak apa-apa, nggak usah, nggak usah ribet, ya udah, nggak usah marah sama saya, sama sekali nggak perlu marah karena konten ini mengingatkan bagi kalian yang ingin diingatkan. Kalau nggak ingin diingatkan, lah kenapa kalian sewot? Kenapa stick punya video saya? Tapi nggak masalah, itu nggak ada masalah. Karena menurut pendapat saya adalah saya akan menyampaikan terus. Karena saya sendiri. Tapi di balik kesendirian saya ada 152.000 orang yang berdoa agar saya terus maju. Jadi saya punya badan intelijen netizen. Jadi saya punya mata itu 152.000. Saya punya telinga itu 152.000. Tapi saya juga punya mulut 152.000. Mereka mau ngomong apa tentang kejelekan saya, mereka mau ngorek-ngorek masalah saya, itu hak mereka. Karena apa yang saya sampaikan hari ini adalah saya memberikan fakta. Fakta yang selama ini dianggap tabu oleh kalian semua. Jadi kalau ada orang meninggal, tidak ada seorang pun yang mengungkap. Berapa sih biaya untuk meninggal itu? Selama ini nggak pernah terungkap, kalian nggak pernah tahu. Kenapa dipublikkan? Kenapa Miss Yuni memberanikan diri mempublikkan? Ya karena saya ingin kalian berhati-hati. Jadi saya ingin kalian berhati-hati. Karena apes tidak ada dalam kalender dan apes itu tidak tercatat siapa yang akan sakit besok.
Siapa yang akan terluka besok? Siapa yang akan meninggal besok? Kalau nggak siang, ya malam. Jadi saya tetap akan saya tetap akan berjuang. Kecuali Tuhan sudah bilang sama saya, Yuni, berhenti dan pulang. Saya akan diam. Kalau sudah Tuhan yang meminta saya untuk tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, saya akan diam. Selagi bukan Tuhan yang menyuruh, saya akan menyuarakan jeritan orang-orang kecil. Selama ini nggak akan ada yang tahu kok ternyata memulangkan jenazah itu membutuhkan biaya sampai 150 juta sampai 250 juta. Itu nggak ada yang ngungkap loh. Ya mungkin ada, tapi kan nggak pernah kedengar ke telinga kita. Jadi saya tetap akan berjuang. Saya dicaci, dimaki atau apapun itu adalah hak. Saya cuma mengingatkan buat kalian semua. Lihatin orang-orang yang buat status tentang saya. Lihat dah yang jelek-jelek tentang saya. Udah, itu gerombolannya sindikat atau nyonya Hongkong baru yang berbagi informasi dengan calo atau rentenir, itu aja kok. Itu aja kok. Udah cari deh status mereka di tempat-tempat lain. Pada akhirnya mereka akan promosi-promosi job-job yang nggak jelas. Jadi saya nggak apa-apa dimako, dijelek-jelekin. Saya cuma ngingetin kok. Kalau yang mau diingetin, yang nggak mau diingetin, monggo. Monggo. Lagian kalau apes bukan saya. Yang apes bukan saya. Tapi kalau mereka sudah apes, apakah Miss Yuni mau bantu? Tetap saya mau bantu. Dan Miss Yuni kalau marah itu aturan dong. Lo orang marah kok aturan gimana sih? Sindikat aja nyucuk ubun-ubun kalian nggak aturan kok. Sindikat nipu kalian itu lo nggak aturan. Giliran saya memaki-maki sindikat, keluarganya sindikat nggak terima. Ya apa sih? Sindikat yang makan uang kalian sampai direwangi adol wedhus, sampai direwangi adol sawah, sampai direwangi babak belur. Itu kalian nggak menghujat. Kenapa giliran saya menyerang sindikat, padahal kalian juga pekerja migran. Kalian menghancurkan saya, menghantam saya, menghina saya. Benar nggak sih? Giliran saya menghajar sindikat, kalian cuma di belakang layar. Itu pun screenshot dan maki-maki saya. Apaan sih? Bener nggak? Tapi ya udah nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, itu adalah bentuk sebuah perjuangan sendiri. Jadi saya akan terus untuk memberikan informasi ini menurut versi saya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tentang penipuan lagi. Jadi penipuan. Ingat, musuh saya, ingat-ingatan. Orang-orang yang buat status itu adalah, pertama, dia pinjam uang ke saya nggak kasih. Kedua, dia minta tolong sama saya tidak bisa menolong. Karena ingat, saya suka menolong. Tapi kalau saya diperalat oleh orang-orang, saya akan cut mereka. Setelah saya mengangkat mereka, mereka akan menghina saya. Bestie saya aja yang nyata-nyata pinjam uang ke saya, nggak ada kabarnya tiba-tiba jadi musuh saya. Benar nggak? Apalagi kalian yang saya nggak kenal. Ketiga, mereka adalah sindikat. Mereka usahanya terhenti karena saya. Calo-calo, rentenir. Jadi rentenir itu bencinya setengah mati sama saya. Orang yang jual ATM, orang yang sorry dalam tanda koma, usahanya saya matikan. Apa? Termasuk open BO. Kan mereka itu teman kalian sendiri. Itu teman kalian sendiri. Yang open BO itu teman kalian sendiri. Udah, nggak usah munafik. Udah, saya tuh tahu. Saya tuh sudah pegang kartu mereka siapa aja. Siapa aja saya sudah pegang kartu mereka. Dan saya tahu. Tapi nggak ada yang lapor kok. Ngapain saya nuntut? Miss Yuni kalau tahu kenapa nggak laporin polisi? Emang saya yang dirugikan? Enggak. Saya nggak dirugikan. Mereka mau menipu berapa orang, saya nggak dirugikan sama sekali. Mereka mau membuat acara paspor kalian digadekan atau kalian pinjam uang rentenir, pinjol, saya nggak dirugikan kok. Nyatanya setiap kali saya tantang kalian ke polisi, nggak ada yang berani. Yang jualan ATM, saya katakan laporan polisi, malah minta take down videonya. Benar nggak? Jadi memang nggak ada. Memang sindikat ini lebih
lebih mengancam kalian, sementara saya cuma memberikan kenyamanan. Ya udah kalian pilih aja. Ya Miss, saya bocor di grup Miss Yuni kebanyakan yang jualan online, betul. Yang jualan online, yang mereka sindikat, yang jualan online beneran enggak kok. Ya enggak kok, yang jualan online beneran, yang benar-benar jualan. Enggak kok, masih tetap mereka merasa oh, benar diingatkan lebih berhati-hati lagi. Yang jualan online bener itu enggak marah sama saya, Mbak. Karena mereka memang saya mengingatkan teman-teman saja. Miss, temanku selalu ngajak aku ke Cina, padahal di Cina belum ada yang resmi. Bikin visanya tabungan 60 juta katanya. Terus nih hasil dia kerja hati-hati di ilegal di sana. Betul. Jadi memang seperti itu. Jadi apalagi ngajak kerja di Cina, terus ada yang kecelakaan. Saya nggak ekspos banyak orang yang di Cina itu. Karena suami saya mengingatkan kalau Cina jangan terlalu dibahas. Suami saya sudah mengingatkan kalau masalah Cina, pekerja ilegal Cina jangan terlalu dibahas. Karena Cina itu sangat detail sekali. Jadi bagaimana mereka masuknya, ntar saya yang diselidiki. Cina itu lebih berbahaya juga loh itu. Kalau kalian kerja di Cina, lebih berbahaya Cina itu. Cina itu lebih berbahaya kalau kalian pingin kerja ilegal di Cina itu. Makanya, tapi mereka nggak takut karena mereka mendapatkan uang banyak. Tapi percayalah, siapa yang akan mampu bertahan di dunia ini dengan menabur kebaikan. Ini pahlawan devisa NKRI. Yang jualan benar-benar itu nggak marah sama saya, karena dia nggak tipu-tipu. Dia kirim barang ya benar-benar kirim barang. Ada orang beli ya udah dikirim. Cuman Miss Yuni selalu bilang hati-hati, hati-hati. Karena saya tuh tidak membunuh kalian loh. Saya secara pribadi tuh tidak pernah membunuh kalian. Saya mengingatkan kalian. Yang jualan online beneran nggak ngefek kok dengan konten saya. Nggak ada hubungan. Konten saya mengingatkan dan saya nggak tahu kalian satu persatu. Dengan kalian membuat status tentang saya, orang jadi tahu siapa kalian. Benar nggak sih? Walaupun itu akun palsu, itu akan membongkar kejelekan yang sudah saya bongkar, berarti mengiyakan gitu loh Mbak. Paham nggak sih? Jadi hari ini saya membongkar tentang ATM. Besok setelah saya bongkar ada orang buat status jelek-jelekin saya. Berarti kan tahu. Berarti kan tahu ini. Oh, yang dibongkar tentang ATM. Yang muncul yang jelek-jelekin ya mereka. Hari ini saya bongkar tentang calo bandara. Besoknya itu akan ada status orang-orang yang menghina saya. Ya kurang lebih orang-orang bandara. Terus saya menghantam rentenir. Besok ada status yang menjelek-jelekin saya, ya orang-orang itu juga gitu loh. Jadi saya lebih merasa bahwa ini memang nyata gitu loh. Emang nyata kalian tuh yang merasa tersakitin itu langsung. Padahal saya bilang konten ini bagi yang merasa pasti akan sakit. Ya nggak merasa nyantai aja. Nggak perlu review. Saya yang nangis-nangis waktu bea cukai itu, waktu paketan barang. Wah, yang menghina saya banyak banget. Nih, pada kenyataannya direvisi. Pada kenyataannya direvisi. Katanya yang sandiwara lah apa. Memang sebuah kejujuran. Musuhnya itu akan banyak. Saya berjalan sendiri loh. Saya ingin katakan saya berjalan sendiri. Kalianlah yang di samping saya. Doa-doa kalianlah yang bersama saya. Jadi saya tidak akan pernah takut. Saya sudah bilang, saya tidak akan pernah berhenti berjuang. Saya posisi sakit, saya akan berjuang. Saya tidak minta belas kasihan dari kalian. Tapi saya cuma minta ngemis doa pada kalian. Saya cuma ngemis doa. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kekuatan saya itu ada pada kalian semua. Jadi kalau kalian sudah bilang, Miss, tutup akunmu. Ada 10.000 orang mengatakan itu, mungkin saya tutup. Tapi kalau cuma yang ngomong 1-2 orang, ya karena mereka usahanya saya patahkan. Dan untuk saat ini, tidak ada YouTuber yang berani mematahkan. Tidak ada YouTuber yang terang-terangan melawan sindikat. Tidak ada YouTuber yang berani speak up langsung. Saat saya ajak salah satu YouTuber, 2 YouTuber, 3 YouTuber, karena mereka sudah lebih hebat dari saya ngajak mereka untuk membongkar kasus, mereka cari amannya saja. Apa jawaban mereka? Enggak lah, saya enggak mau viral.
Karena follower saya banyak yang nggak suka Miss Yuni. Itu nyata. Saya cuman ngonten-ngonten aja Miss, saya cari aman. Jadi banyak YouTuber yang saya ajak ngobrol sama saya karena mereka followernya lebih banyak dari saya. Gak ada yang berani. Mereka ngomongnya cari amannya saja. Saya berapa banyak ditinggalkan oleh follower saya. Kenapa? Karena saya nantang siapapun. Ada beberapa pejabat yang ngajak ngobrol sama saya. Wah, sombong Yuni. Iya, pernah saya curhat sama salah satu pejabat. Pak, saya diajak ngobrol sama ini, Pak. Tapi kontennya saya diarahkan. Lah, Mbak Yuni bilang apa? Saya bilang enggak, Pak. Kalau kontennya sudah tercatat dan diarahkan, saya nggak mau. Saya yang maunya yang menurut pendapat saya dan menurut pendapat teman-teman yang ada di belakang saya. Jadi kalau ngonten sama saya cuma mengatakan iya saja, saya nggak mau. Karena saya menyampaikan aspirasi. Lah kalau saya cuma gemboten ya enggak dong. Enggak kayak gitu kali. Saya nggak mau. Saya nggak mau dikontrol saat saya ngonten. Saya nggak mau. Saya selalu mengingatkan kalian, dapuramu iki sapa rek? Momoro direktur seneng mbek awakmu. Ojo loro ati lho. Karena kalau kita ngomong, "Walah Mbak sampean niki, masa iya toh direktur seneng mbek awakmu?" Udah tebal telinga kalian itu. Karena akan kalah dengan kata-kata manis para sindikat. Tak lolokne yo gak sadar-sadar. Bener nggak sih? Intinya konten saya tidak ada editan ya. Wes ngomong dapurmu, ya kadang-kadang ngomong makamu, padahal itu gak oleh, jahat loh. Tapi mereka nggak sadar gitu loh, Mbak. Hartanya 300 juta sudah habis. Omae ate didol. Yo nggak sadar lek dihapusi polisi gadungan. Piye jajal piye utekku iki lho piye lek ngamu kalian? Hah? Jadi saya cuma mengingatkan kalian agar terhindar dari rentenir, terhindar dari sindikat, terhindar dari pekerjaan ilegal. Ujung-ujungnya kalau mereka overstay, kalau mereka sakit, minta tolong sama saya tolong kok. Bener nggak sih? Ujung-ujungnya saya tolong kok. Jadi kalau orang-orang yang ini sangat nyata sekali ya, karena orang-orang yang di luar sana, mereka tuh cari aman, Mbak. Mereka ada masalah itu menghindar. Kalau saya ada orang bermasalah, saya cari. Kalau bisa saya selesaikan, nggak bisa, ya udah. Saya nggak bisa memaksa orang untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sadar mi, sadar diri, sadar rai, sadar posisi, cuman kungnya. Bukan saya merendahkan ya, ini kata-kata ini bukan saya merendahkan. Agar kita itu introspeksi diri. Sekelas polisi, kita sudah umur 51, 55, masa iya sih polisi Indonesia mau sama kita? Bener nggak sih? Kecuali tipu-tipu. Jadi intinya adalah konten ini tidak cocok bagi mereka yang berpendidikan, yang pinter, yang ngajak debat. Karena konten ini hanya menyampaikan perasaan kita saja. Dan kalau ada pejabat mau ngonten sama saya, terus saya diarahkan menurut pendapat mereka, saya katakan tidak, lebih baik saya nggak ngonten. Sampai saya dikatakan, Miss Yuni kok ngajak debat sih? Loh, saya bukan ngajak debat. Ini untung belum saya live-kan, saya bilang gitu. Kita cuma ngobrol, saya kasih tahu bahwa karakter saya seperti ini. Mereka sudah mundur duluan. Jadi bukan saya sombong ya Mbak ya. Karena saya sudah mengundang beberapa orang, mereka no debat, ya udah. Mereka maunya saya ikut jalur mereka, ya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau dengan jalur mereka. Jadi buat teman-teman yang membaca status, menghina-menghina, atau bagaimanapun itu, lambe merah Hongkong, apa bi? Judulnya ganti Miss, no, ya wes gak apa-apa. Jadi yang dicari daun muda Miss Yuni banyak uang ya kan? Betul, bener banget Miss, gas Miss. Nggak ada yang telepon tak Miss, nah angkat telepon aja Miss. Ada cerita teman-teman, siap. Ada banyak yang telepon sih Mbak. Saya nggak tahu ini apa yang akan diteleponkan apa dia. Sebenarnya saya ingin membahas tentang apa ya?
Banyak hal sih. Saya.